Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan hari Selasa pagi ini kita akan kembali melanjutkan bahasan sekolah fikih muamalat. Kita berada pada serial ke-74 dan insya Allah kita akan rampungkan sebentar lagi dalam 80 serial atau 80 pertemuan biiznillah. Di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustaz Bina Dr. Irwandi Tirmizi, kita bahas kembali dari bahasan seputar surat-surat berharga. Yang ini masih kaitannya dengan riba. Ya, ini masih kaitannya dengan riba, yaitu tentang sukuk. Nah, sukuk ijarah. Kemarin sukuk itu berasal dari kata sok. Sukuk disebut juga dengan obligasi syariah. Bentuknya adalah beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa, atau kegiatan investasi tertentu. Itu maksud sukuk. Disebut juga dengan obligasi. Obligasi kemarin ringkasnya itu surat utang. Di sini berupa lembar sertifikat dengan nilai yang sama mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa, atau kegiatan investasi tertentu. Ya, bisa kita baca hukum sukuk. Hukum sukuk. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Bahrain. Jadi ada kasus tentang sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Bahrain. Ya, pendapat pertama. Sukuk dengan skema yang disebutkan di atas hukumnya mubah atau boleh. Pendapat ini didukung oleh Dr. Abdul Sattar Abdul Ghuddah. Ya, dari pendapat ini? Dalil dari pendapat ini bahwa skema sukuk adalah gabungan dari beberapa bentuk akad, jual beli, ijarah atau sewa, wa'ad atau janji. Karena setiap akad ini hukumnya adalah mubah, maka gabungan dari akad tersebut hukumnya adalah mubah. Dan juga hukum asal setiap transaksi muamalat adalah mubah. Itu ada jual beli, ada ijarah atau sewa, dan ada wa'ad atau janji. Maka dihukumi di sini masing-masing mubah. Maka hukum asal setiap transaksi mubah, maka digabungkan tadi jadi mubah juga jadi boleh. Nah, sekarang kita lihat tanggapan. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena tidak semua gabungan dari akad yang satuannya mubah, hukum gabungannya juga mubah. Contoh, menikahi seorang wanita mubah, akan tetapi bila seorang laki-laki menggabung untuk menikahi seorang wanita dengan saudara wanitanya, maka gabungan dua akad nikah ini menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan muamalat maliyah seperti akad ainah yang merupakan gabungan dua akad jual beli yang satuannya adalah mubah. Namun ketika dua akad tersebut digabung dan menjadi sarana untuk terjadinya riba, maka mayoritas para ulama mengharamkannya. Begitu juga menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli telah diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal satuan dari masing-masing akad ini dibolehkan. Nah, dalil ini tidak kuat karena tidak semua gabungan itu boleh. Jadi ada saudara perempuan digabungkan lagi dengan saudara perempuannya, artinya menikahi lagi iparnya. Ini tidak boleh. Begitu juga ada muamalat maliyah. Ada situ akad ainah yang merupakan gabungan dua akad jual beli yang satuannya adalah mubah. Si A jual pada si B dengan akad jual beli tidak tunai. Kemudian si B jual kembali kepada si A. Ini jual beli semuanya ini, namun gabungan. Namun B jual lagi kepada si A dengan akad tunai. Ketika jual belinya dengan akad tidak tunai tadi harganya lebih tinggi, dengan akad tunai tadi harganya lebih rendah. Ya. Maka
terjadi di sini sebenarnya hakikatnya yang lebih rendah tadi ini pinjaman dikembalikan dengan jumlah lebih tinggi. Nah, ini akad jual beli dua-duanya, yaitu dalam akad inah. Maka penggabungan itu tidak selamanya jadi mubah. Mubah A ditambah mubah B jadi mubah lagi, tidak. Ya, tetap nanti memperhatikan hakikat yang terjadi itu seperti apa. Nah, terus. Pendapat kedua, sukuk dengan skema yang dijelaskan di atas hukumnya haram dan salah satu bentuk pengelabuan riba. Lihat ya, intinya hukum sukuk di sini kalau menurut pendapat kedua itu pengelabuan riba. Ya, terus. Pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama kontemporer, di antaranya Profesor Dr. As-Siddiq Ad-Dorir, Profesor Dr. Nazih Ahmad, Syekh Abdullah bin Mani, Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani, dan para ulama lainnya. Ya. Dalil-dalil dari pendapat yang mengharamkan adalah sebagai berikut. 1. Hakikat yang terjadi dalam akad ini adalah jual beli ainah yang diharamkan sekalipun menurut mazhab Syafi'i karena telah direkayasa dengan gabungan akad tersebut bahwa pemilik barang atau pemerintah Bahrain mendapatkan uang tunai sebesar 40 juta dinar Bahrain dengan menjual sukuk yang underlyingnya adalah sebagian tanah bandara. Kemudian, barang kembali menjadi milik penjual setelah berlalu 10 tahun dengan cara dikembalikan uang secara berangsur setiap 6 bulan ditambah dengan uang pembelian kembali barang. Maka hasil akhirnya pemilik uang mengeluarkan uang 40 juta dinar dan setelah 10 tahun uangnya bertambah menjadi 60.500.000 dinar Bahrain. Itu ya, kalimat akhirnya situ ya. Pemilik uang mengeluarkan 40 juta dinar dan setelah 10 tahun uangnya bertambah menjadi 60.500.000 dinar Bahrain. Baik, terus. Ini sangat mirip dengan ainah, di mana pemilik barang, yaitu penjual, mendapat uang tunai dan kemudian dia mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar dengan cara tidak tunai dan barang kembali lagi kepada penjual. Ini merupakan pengelabuan riba. Ini sama artinya pemerintah Bahrain terima uang tunai dengan jumlah 40 juta dinar Bahrain dari pemegang sukuk dan dikembalikan setelah 10 tahun dengan jumlah 60.500.000 dinar Bahrain. Nah, lihat kalimatnya ya. Ini sangat mirip dengan ina karena pemerintah Bahrain itu terima uang tunai. Bahrain itu terima uang tunai 40 juta dinar ya dari pemegang sukuk dan dikembalikan 10 tahun dengan jumlah total 60.500.000. Ya, terus. Sedangkan akad jual belinya fiktif karena barang disyaratkan kembali lagi ke tangan pemiliknya semula, yaitu pemerintah Bahrain. Nah, terus barang situ fiktif. Cuma kamuflase ya. Karena barang disyaratkan kembali ke tangan pemiliknya semula. Itu pemerintah Bahrain. Ya, terus. Akad sukuk ini serupa dengan jual beli wafa, yaitu suatu akad jual beli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang, dan selama uang belum dikembalikan pembeli berhak memanfaatkan barang. Yaitu suatu akad jual beli, wafa itu suatu akad jual beli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang. Dan selama uang belum dikembalikan,
pembeli berhak memanfaatkan barang. Ya, akad jual beli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterima dari pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang, dan selama uang belum dikembalikan, pembeli berhak memanfaatkan barang. Ya, terus Persamaan antara dua akad ini yaitu penerbit sukuk pada hakikatnya telah menerima uang sebesar 40 juta dinar Bahrain dan menyerahkan sebagian tanah lapangan terbang internasionalnya kepada pemegang sukuk, dan pemegang sukuk bebas mendapat manfaat dari barang tersebut hingga penerbit sukuk mengembalikan uang sebesar 40 juta dinar. Dan dalam akad sukuk terdapat tambahan akad, yaitu penerbit sukuk menyewa barang tanah bandara tadi dan membayar upah sewa. ya, Maka hukum sukuk sama dengan hukum jual beli wafa. ya, Mayoritas para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Hanafi mengharamkan jual beli wafa ini. Pendapat mayoritas ulama klasik ini diperkuat oleh keputusan Oki melalui Divisi Fikih Islam Internasional dalam Muktamar ke-7 di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992 nomor 66 dalam kurung 4 garis miring 7 yang berbunyi, hakikat jual beli wafa yaitu seorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Seorang menjual harta miliknya, ingat ya, menjual harta miliknya dengan syarat. Coba ada unmute dulu, unmute. Ya. Seorang itu menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Ya, terus Maka majelis memutuskan sebagai berikut. Pertama, hakikat jual beli ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba, dan jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama. Ya, terus kedua, Dewan memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat. ya, terus Semakna dengan pernyataan Oki, Syekh Islam Ibnu Taimiyah 7 abad yang lalu telah mengharamkan jual beli wafa dan bahkan secara khusus menjelaskan transaksi yang sama dengan akad sukuk serta menghukuminya haram. Ia berkata, langsung baca artinya. apabila maksud seseorang ketika menyerahkan uang kepada orang lain dan menerima rumah dari penerima uang adalah ingin memanfaatkan rumah tersebut selama uangnya masih berada di tangan penerima uang, dan apabila pemilik rumah mengembalikan uang, ia pun mengembalikan rumah. Ini hukumnya haram tanpa ragu, karena hakikat yang terjadi yaitu uang ditukar dengan semisal, akan tetapi ada tambahan manfaat penggunaan rumah. Ini adalah riba yang nyata. Ya, dia ingin memanfaatkan rumah tersebut selama uangnya masih berada di tangan penerima uang. Nah, bila pemilik rumah mengembalikan uang, ia pun mengembalikan rumah. Nah, ini hukumnya haram tanpa ragu, karena hakikat yang terjadi adalah uang ditukar dengan semisal, akan tetapi ada tambahan manfaat penggunaan rumah. Terus Adapun istilah bahwa ini dinamakan jual beli wafa adalah jual beli yang batil menurut kesepakatan para ulama. Dan dalam akad ini, kebijakan yang harus diambil bahwa rumah dikembalikan kepada pemiliknya dan uang dikembalikan kepada pemiliknya, dan kedua pelakunya dijatuhi sanksi jika mereka telah mengetahui bahwa hukumnya haram karena ini adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat. Adapun bentuk lainnya yaitu keduanya membuat kesepakatan bahwa dia membeli rumah dengan uang tunai, lalu pembeli rumah menyewakan rumah itu kepada penjual selama waktu tertentu, dan apabila penjual bisa mengembalikan uang pembeli, maka pembeli wajib mengembalikan rumah. Maka yang dimaksud dalam akad ini bahwa pemberi uang menerima upah sewa selama uangnya berada di tangan pemilik rumah, dan ini hakikatnya adalah mengambil manfaat dari pinjaman dengan bentuk imbalan jasa rumah, semuanya diharamkan. ya, terus sekarang alasan yang ketiga. Akad yang dibuat dalam skema sukuk adalah fiktif dan dijadikan sebagai sarana untuk pengelabuan riba. Ya, Pernyataan bahwa akad ini fiktif tergambar dalam hal-hal berikut ini. Kepemilikan barang di tangan pemegang sukuk bukanlah sebenarnya hak milik mereka, karena barang yang dibeli adalah aset vital negara yang tidak mungkin dipindah tangankan kepada siapapun. Dan ini bertentangan dengan konsekuensi akad bahwa barang yang telah dibeli sepenuhnya menjadi milik pembeli. Nah, tapi kalau ini sukuk tadi, dalam masalah sukuk,
Ini bertentangan dengan ini karena konsekuensi akad kalau barang telah dibeli kan sudah jadi milik pembeli. Terus Dia dapat menjualnya, menghibahkan ataupun mewakafkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan hal ini tentu tidak mungkin akan berlaku dalam barang yang dijadikan underlying akad sukuk. ya, terus Oleh karena itu, dalam seminar sukuk Islami, pemaparan dan kritikan yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1431 Hijriah direkomendasikan sebagai berikut. Ya. Menekankan kembali bahwa kepemilikan aset underlying sukuk di tangan pemegang sukuk haruslah kepemilikan yang hakiki dan dapat dikuasai penuh, dan kepemilikan tersebut terus berlangsung hingga berakhirnya akad sukuk. ya, terus Pembelian kembali aset sukuk oleh pemerintah dari para pemegang sukuk sebesar nilai nominal sukuk pada masa akhir periode sewa untuk membayar nilai nominal sukuk jelas menunjukkan bahwa akad yang dibuat dengan jual beli dan sewa adalah fiktif, karena barang kembali lagi kepada pemiliknya, sedangkan uang pembeli kembali penuh walau apapun yang terjadi dengan aset sukuk. Ini sama saja dengan pinjaman yang dikembalikan sebesar nominal pinjaman, dan pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uang sewa aset oleh negara. ya, Oleh karena itu, untuk menghindari kasus jual beli fiktif ini, Majma' Fiqih Islami, Divisi Fiqih Oki memutuskan dalam muktamarnya ke 21 di UIE pada tahun 2009 tentang sukuk Islamiyah, keputusan nomor 179 dalam kurung 4/19 yang berbunyi, pada akhir periode sewa aset tidak boleh aset sukuk dibeli kembali oleh pemerintah dengan nilai nominal, akan tetapi harus dibeli dengan nilai pasar atau dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada saat itu. ya, terus Dari dua pendapat yang bertikai tentang hukum sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Bahrain, maka sangat jelas bahwa pendapat yang mengharamkan sangat kuat karena dalil-dalilnya sangat jelas, dan ini juga yang dipilih oleh Dr. Hamid Mirah dalam tesisnya yang berjudul Sukuk Al-Ijarah. Baik, terus kita bahas lagi aplikasi sukuk retail di Indonesia. Keberhasilan Bahrain mengumpulkan modal dalam bentuk sukuk ijarah sebagai alternatif dari obligasi riba mengundang perhatian berbagai negara muslim yang sedang giat menggulirkan roda ekonomi syariah. Selain beberapa negara teluk, Indonesia sebagai negara Islam terbesar jumlah penduduknya mencoba menerbitkan sukuk dengan nama Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. SBSN pertama diterbitkan pada 25 Februari 2009. Untuk saat ini telah terbit 5 sukuk negara retail dengan seri SR001, SR002, SR003, SR004, SR005. Untuk mendapat legalitas syar'i, DSN telah mengeluarkan fatwa nomor 69, 70, 71, dan 72 mengenai SBSN. Tadi ya, surat berharga syariah negara. Ini tentang menerbitkan sukuk tadi. Ya. Skema dari akad SBSN adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk, dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Nah, lihat ya, pemerintah menjualnya. Yang akan dijadikan objek ijarah sewa kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain. Pemerintah jual pada pihak lain. Kemudian pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Jadi bentuknya situ ada pemerintah, ada pihak A, ini jual, nanti suruh beli lagi, ini jual balik lagi. Terus Pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan ya, terus kepemilikan objek ijarah yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan. terus Pemerintah menyewa objek ijarah dengan memberikan imbalan atau ujroh kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN. ya, Pemerintah sebagai penyewa wajib memelihara dan menjaga objek ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa. ya,
Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan atau sebelum berakhirnya masa sewa aset SBSN dengan membayar sesuai dengan kesepakatan. Namun di sini pemerintah nih jadi penyewa lagi. Sudah jual tapi jadi penyewa lagi. Terus nanti baru boleh dibeli lagi nantinya. Terus Dalam praktiknya, fatwa DSN tentang skema sukuk retail tidak jauh berbeda dengan skema yang diterapkan oleh Bahrain dalam penerbitan sukuknya. Dengan demikian, hukum sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia juga tidak akan berbeda dengan hukum sukuk Bahrain. Sebagai masukan untuk semua pihak yang terkait dengan penerbitan sukuk retail, agar hal-hal yang bertentangan dengan kaidah syar'i dalam skema penerbitan dihindarkan dengan membuat akadnya secara benar dan bukan fiktif, sehingga lebih sesuai dengan syariat dan memang benar-benar menjadi solusi keluar dari riba dan pasti lebih menguntungkan bagi semua pihak. nah tadi ya, kalau kita perhatikan itu sama seperti yang di kasus di Bahrain tadi. Jadi kalau itu dijual ya sudah dimiliki secara hakiki harusnya. Seperti tadi ada di halaman 516 bagian atas itu. Menekankan kembali bahwa kepemilikan aset underlying sukuk di tangan pemegang sukuk haruslah kepemilikannya hakiki dan dapat dikuasai penuh, dan kepemilikan tersebut terus berlangsung hingga berakhirnya akad sukuk. Terus kalau kita lihat tadi fatwa dari Syekh Islam Taimiyah tentang akad wafa, ini hampir sama juga kasusnya. Keduanya membuat kesepakatan bahwa dia membeli rumah dengan uang tunai, lalu pembeli rumah menyewakan rumah itu kepada penjual selama waktu tertentu, dan apabila penjual bisa mengembalikan uang pembeli, maka pembeli wajib mengembalikan rumah. Nah, jadi di sini ada tambahan. Jadi jual sekaligus sewa kan berarti. Terus ini balik lagi menyewakan. Tentu ini dengan harga berlebih di sini. Ketika ini sudah mampu membeli lagi, nah berarti ada harga yang lebih di situ. Jadi ini hampir sama dengan ainah. Kalau ini kan kasusnya si A ini jual pada si B tidak tunai dengan harga misalnya 20. B ini jual lagi kepada A dengan harga tunai. Harganya lebih turun nih, jadi 18. Ini sama saja hakikatnya, meminjamkan 18, kembalikan 20. Sama dengan tadi. Barang cuma kedok saja. Itu sama dengan jual beli ainah. Ya, terus baca lagi. Sertifikat deposito. Ya, certificate of deposit. Terus. Sertifikat deposito adalah sertifikat bukti bahwa pemegangnya mempunyai simpanan dalam bentuk deposito pada bank penerbit sertifikat. Tertera pada sertifikat jumlah deposito ditambah bunga dan tanggal penarikan deposito. Surat ini dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, jadinya sertifikat deposito. Adalah sertifikat bukti bahwa pemegangnya mempunyai simpanan dalam bentuk deposito pada bank penerbit sertifikat. Tertera pada sertifikat jumlah deposito ditambah bunga. Nah, itu sudah ada bunga itu. Dan tanggal penarikan deposito. Lalu surat ini dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan
di pasar sekunder. Ya. Terus. Sertifikat ini diterbitkan oleh bank berdasarkan permintaan nasabah atau keinginan bank untuk menarik para investor menyimpan uangnya di bank tersebut. Keuntungan nasabah pemegang sertifikat ini, ia bisa menjualnya di pasar sekunder dan mendapatkan uang tunai melebihi uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan, namun di bawah nominal ditambah bunga yang tertera di sertifikat. Sertifikat ini diterbitkan oleh bank berdasarkan permintaan nasabah atau keinginan bank. Tunggu dulu. Sertifikat ini diterbitkan oleh bank berdasarkan permintaan nasabah atau keinginan bank untuk menarik para investor menyimpan uangnya di bank penerbit. Jadi diserahkan sertifikat di situ. Terus keuntungan nasabah memegang sertifikat ini, ia bisa menjualnya di pasar sekunder. Tadi ya. Dan mendapatkan uang tunai melebihi uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan. Namun di bawah nominal ditambah bunga yang tertera di sertifikat. Terus. Dengan demikian, pemegang sertifikat deposito tadi dapat memutarkan kembali uangnya dalam bentuk deposito baru dan mendapatkan sertifikat deposito yang baru juga. Pemegang sertifikat deposito tadi dapat memutarkan kembali uangnya dalam bentuk deposito baru dan mendapatkan sertifikat deposito yang baru juga. Terus. Dalam pandangan syariat, deposito adalah pinjaman berbunga. Lihat ya, diingat deposito itu adalah pinjaman berbunga. Ya, terus. Nasabah meminjamkan uangnya kepada bank untuk diputar dan setelah berakhir jangka depositonya, bank mengembalikan pinjaman ditambah bunga. Nah, nasabah itu meminjamkan uangnya kepada bank untuk diputar dan setelah berakhir jangka depositonya, bank mengembalikan pinjaman ditambah bunga. Terus. Bila demikian adanya, maka deposito adalah akad riba yang diharamkan syariat. Jika deposito hukumnya haram, menerbitkan sertifikat deposito hukumnya juga haram. Nah, hukum. Jadi demikian maka deposito adalah akad riba yang diharamkan syariat. Jika deposito hukumnya haram, maka menerbitkan sertifikat deposito hukumnya juga haram. Ya, karena sekali lagi deposito itu hakikatnya kita minjamkan uang kepada bank. Maka kalau di situ didapati ada sertifikatnya lagi, maka menerbitkan deposito ini juga haram. Sebagaimana tadi deposito ini berarti akad riba yang diharamkan syariat. Terus. Termasuk menjualnya di pasar sekunder dengan harga melebihi jumlah uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan. Ya. Hukum menjual sertifikat deposito di pasar sekunder dengan harga melebihi jumlah uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan. Ya. Bila seorang muslim haram, ya. Terus. Bila seorang muslim terlanjur mendepositokan uangnya dan telah mendapatkan sertifikat deposito, lalu mengetahui hukumnya haram, saat itu juga hendaklah ia bertobat kepada Allah karena ia telah melakukan dosa besar yaitu riba. Nah, bagi
yang mendepositokan uangnya dan telah mendapatkan sertifikat maka hukumnya haram. Hendaklah ia bertaubat kepada Allah karena ia telah melakukan dosa besar, yaitu riba. Terus kemudian sertifikat depositonya hendaklah dia lepas dengan cara menjualnya di pasar uang dengan syarat harga jual mesti sama dengan jumlah uang yang dia depositokan, tidak ditambah bunga yang tertera pada sertifikat, dan juga disyaratkan jual belinya berlangsung tunai. Ya, ini ya sertifikat deposito jika sudah bertobat maka dilepas dengan cara menjualnya di pasar uang dengan syarat harga jual mesti sama dengan jumlah uang yang dia depositokan. Jadi yang didepositokan berapa? Misalnya 10 juta, ya maka cuma bisa jual seperti itu. Tidak ditambah dengan bunga yang tertera. Terus jual belinya harus berlangsung tunai. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la taslimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279. Ini berarti pokok modal sertifikat deposito yaitu jumlah uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan, dan juga tidak boleh dia menjualnya di atas uang setoran dan di bawah nominal ditambah bunga, karena pertambahan harga dari jumlah uang yang disetor merupakan riba baik. Nah, ingat ya, jika terjadi pertambahan harga dari jumlah uang yang disetor merupakan riba baik. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Setengah jam kita bahas ijarah dengan sertifikat deposito. Dan ini tadi kesimpulannya juga kalau ada yang punya deposito, sekali lagi ada tambahan di situ, ini tambahan riba ya, maka tidak boleh dimanfaatkan tambahan tadi. Kalau sudah terlanjur mendingan dibebaskan, lebih aman di situ. Insyaallah pada kesempatan besok kita bahas surat wesel, diskonto. Untuk pertemuan berikutnya lagi letter of credit dan buy on margin. Baru selesai. Ya, setelah itu sisa 3 bab lagi. Ya, nanti kita akan rampungkan mudah-mudahan Rabu pekan depan. Ya, insya Allah rampung dalam 80 pertemuan. Saya sudah menuliskan rincian ini semuanya ada di Telegram. Materi-materinya tadi ya. Di Telegram untuk jadwal-jadwalnya. Materinya di Telegram. Rumaiso Fikih Muamalat, ada ikhwan dan akhwat, nanti bisa cari di Telegram, ada grup Rumaiso Fikih Muamalat. Biasanya materi kajiannya saya juga cantumkan di situ untuk mempermudah, mungkin ada yang belum memiliki kitab sehingga bisa mendapatkan materi dengan mudah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebentar saya share dulu materi pagi ini, nanti bisa lihat di grup Telegram ya. Baik. Allah alam bisawab, masih ada waktu setengah jam, silahkan untuk tanya jawab. Materi juga bisa tanya jawab bisa di luar dari materi, monggo. Silahkan dari Zoom dulu
Resen. Bisa memilih 3. Baik, silahkan Abu Ubay untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz mau tanya Ustaz di luar tema. Di kantor saya itu menerapkan protokol kesehatan itu sangat ketat sekali Ustaz. Mulai dari menjaga jarak, terus mencuci tangan, memakai masker. Sekarang ada tambahan lagi itu tidak makan bersama-sama. Nah, itu kan perintah dari perusahaannya Ustaz ya. Terus kalau misalnya kita mau mengikuti kajian Ustaz, itu kan biasanya itu kan di ruangannya tersebut, di tempat kajiannya itu tempatnya tertutup Ustaz, tertutup dan ada ber-AC. AC-nya kan kalau misalnya standarnya dari perusahaan itu, kalau standar kantor itu kan nggak boleh Ustaz ya. Nah itu bagaimana Ustaz ya kita menyikapinya Ustaz ya? Apakah kita ikut kajian di dalam itu misalnya di ruangan tertutup tersebut, atau kita di luarnya, atau bagaimana Ustaz ya? Masalahnya peluang orang yang di kantoran itu untuk terkena COVID besar sekali ya, karena itu tadi interaksinya banyak, kumpul-kumpulnya, terus sirkulasi ruangan nggak berputar gitu. Maka baiknya taati aturan saja deh. Makanya di kantor itu kasusnya sangat banyak Ustaz. Kemarin kebetulan juga ada yang meninggal Ustaz sampean. Nah terus dari kantor itu menetapkan harus sampai seperti itu Ustaz. Nah terus dari kan ya namanya kita kan biasanya dulu kan kajiannya ikut setiap hari atau gimana. Sekarang kan 8 bulan kita, saya pribadi sih agak kurang Ustaz, maksudnya jarak ikut karena ya pengaruh dari itu. Mungkin ada nasihat Ustaz. Saran saya ikuti aturan protokoler saja. Kalau tinggal di desa kayak saya ini agak beda ya, karena keadaan jauh berbeda gitu. Kita di ruangan nggak seperti itu, tidak terlalu banyak interaksi, dan juga imunitasnya juga beda-beda dibandingkan dengan yang berada di kantoran. Duduk dari pagi jam 7 sampai sore jam 3 itu lebih banyak interaksinya di situ. Walaupun gak gerak saja itu sudah punya pengaruh besar di situ ya. Maka pentingkan nyawa ya, kita kan disuruh hifzul, menjaga hal-hal penting itu diantaranya nyawa, akal ya, kehormatan ya, nasab. Nah ini kepentingan untuk menjaga nyawa gitu. Maka pataati aturan saja. Kalau memang itu ngaji ditunda dulu deh. Offline-nya ditunda, tetap online saja. Online dulu saja sampai wabahnya emang dinyatakan emang udah aman, kita ikut ya Ustaz gitu ya Ustaz. Iya, daripada dapat mudarat. Iya, masalahnya khawatirnya kayak gitu Ustaz, kita kan di tempat saya itu kan yang ngaji kan masih sedikit Ustaz ya. Takutnya malah kita dari agama kita nggak ngajarin kayak gitu Ustaz. Makanya saya kan bingung Ustaz, di satu sisi kita itu juga kangen namanya majelis ya Ustaz ya. Biasanya kita bermajelis, biasanya kalau misalnya capek dari kerjaan kita ikut majelis, tapi jadi tenang. Karena kan agak kayak gitu, makanya berarti lebih baik online aja Ustaz ya. Online saja. Iya Ustaz. Lebih aman. Terima kasih Ustaz nasihatnya. Wa yakumullahu barik fik. Baik, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya silahkan Sayyidah untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nah ini mau nanya tentang gadai Ustaz. Gadai. Ya gadai. Jadi ini ada yang mau menggadaikan, mau minjem duit gitu, tapi menggadai rumah atau suratnya yang digadai ya Ustaz. Soalnya kan beliau ini masih tinggal di rumahnya gitu, jadi dia maksudnya mau menggadaikan rumahnya gitu. Suratnya dijadikan barang gadaian ya. Baik, terus jadi yang menggadai meminjam uang ini ya masih tinggal di rumahnya, itu nggak kenapa-napa Ustaz. Jadi kalau ketentuan dalam gadai itu ada barang yang dapat digadaikan, memiliki nilai ekonomi, terus barang gadai itu amanah. Pemberi utang itu nanti pegang barang tersebut, harus ia jaga sebaik-baiknya ya, sebagaimana barang amanah. Terus barang gadai dipegang oleh pemberi utang ya, sebagaimana dalilnya Al-Baqarah ayat 283, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, dipegang, karena itu jadi jaminan untuk menjaga resiko. Ya.
Kalau itu sudah dipegang tapi dia tinggal situ nggak masalah, yang penting ada jaminan ini gitu. Oh gitu. Ya jadi jangka waktunya itu 1 tahun gitu Ustaz. Iya. Jadi surat-suratnya berarti ya yang megang apa yang dipegang oleh yang meminjamkan gitu Ustaz. Dipegang oleh yang meminjamkan uang. Selama jangka, kalau misalnya lewat dari 1 tahun dan Belum lunas? si peminjam itu belum lunas gitu kan, ingin dilunasi, itu suratnya bagaimana itu Ustaz? Nah, bisa nanti buat perjanjian dengan dia, ini mau dijual nih. Ya, kalau masih bisa memberikan tenggang waktu lagi, Bu. Tenggang waktu lagi. Kalau memang sudah darurat, bilang dia, saya butuh uang juga, saya ingin menjual rumah ini sebagai jaminan yang dulu dikasih. Gitu. Itu harga jual itu ditentukan oleh yang meminjam Sesuai harga pasar. Harga pasar. Oh, kita sesuaikan, jadi yang sisanya kita ambil, sisanya lagi kita kembalikan sama yang meminjam. Betul. Oh, gitu, Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz, tentang waris. Ya. Jadi ini seorang ibu meninggal, jadi meninggalkan 2 orang anak. Nah, satunya perempuan, udah pada nikah semua gitu Ustaz. Jadi ada anak juga masing-masing, jadi ibu itu sudah punya cucu. Yang satunya laki-laki. Nah, tapi yang ibu ini meninggal belum membagikan waris selama 6 bulan setelah dia meninggal. Nah, di bulan ke-6 itu ternyata setelah diketahui dari anak perempuan ini bahwa saudara laki-lakinya itu sudah menikah lagi, jadi dia masuk Kristen gitu Ustaz. Nah, dia bawa 1 orang anak, dia punya anak itu 4 orang, 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Jadi 1 anak laki-lakinya dia bawa menikah karena sama agama kafir lah gitu. Nah, itu qadarullah itu saudara laki-lakinya meninggal gitu Ustaz. Nah, jadi gimana tuh Ustaz pembagian waris dari yang ibunya dan pembagian waris dari yang saudara laki-lakinya ini yang meninggal Ustaz? Tapi murtad. Iya, berarti murtad dia Ustaz. Tapi sebelum yang pas ibunya meninggal itu setelah berapa bulan, karena belum pembagian waris dari ibunya yang muslim ini belum dibagi, dia masih muslim. Tapi pas bulan ke-7 dia menikah tapi masuk Kristen karena ikut istrinya itu yang kedua lah gitu. Nah, terus berapa bulan kemudian ya beliau meninggal gitu, yang laki-laki. Tapi anak laki-lakinya 1 dibawa jadi agama murtad juga gitu. Nah, itu gimana? Berarti karena ketika meninggal dia ini laki-laki ini masih muslim, dapat jatah perempuannya juga. Yang waktu ibunya meninggal 2:1, 2/3, dapat 1/3 sini. Jadi dibagi saat ibu itu meninggal, maka dapat jatah 2/3, terus ini dapat jatah 1/3. Tetap dapat. Nah, terus kalau yang ternyata yang bapaknya kan akhirnya kan yang laki-lakinya ini meninggal Ustaz, meninggalkan ada anak yang muslim, istrinya muslim yang pertama gitu. Iya. Nah, itu gimana? Nah, itulah masalahnya itu gini. Jadi kan ketika meninggal ini kan sudah murtad. Iya. Dia bawa 2/3 harta ini. Harta dari ibunya dulu loh. Mungkin dia punya plus harta dia lagi. Nah, kalau dalam aturan hukum Islam ini cuma tidak bisa diwariskan kepada yang muslim, nggak bisa. Jadi anak-anaknya yang muslim tadi nggak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya lagi ya? Kalau dari waris tidak. Nggak tahu di dalam aturan agama dia itu gimana. Oh, gitu. Karena dia sudah murtad kan ketika ini kan, berarti anak-anaknya masih muslim kan? Iya, ada yang muslim. Maka tidak dapat jatah waris. Satu lagi boleh Ustaz tentang upah? Iya. Ya, jadi ini ada mengupah karyawan itu, karena kan upah jaga gitu Ustaz. Misalnya karyawan yang jualan, nah upahnya itu sudah ditentukan jadi bukan gaji tiap bulanan, bukan Ustaz. Jadi gajinya itu per pekan. hari. Per hari.
per hari berapa produk yang terjual. Jadi setiap produk itu dia digaji, ada yang produknya 500, ada juga yang 1.000 atau 2.000. Nah gitu, Ustaz. Jadi kalau yang laku 500 ada 50, ya dikali 50, yang 100-nya ada berapa, nah gitu. Jadi setiap gaji itu sesuai produk yang terjual, itu boleh, Ustaz. Nah, itu berdasarkan produk yang terjual, itu namanya jual beli ji'alah. Jadi akadnya kerjanya jelas, upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu sesuai dengan perjanjian. Itu ji'alah. Itu sebentar, ini ijarah. Kalau ji'alah itu kerjanya tidak dibatasi, tetapi upah jelas dalam bentuk persentase. Upah dilihat dari hasil kerja. Nah, itu ji'alah namanya. Boleh? Oh, boleh. Enggak, boleh. Bukan persentase. Jadi misalnya ada nasi uduk kan 10.000. Iya. Itu dia dapat upah setiap nasi uduk yang terjual, yang dia jaga counter itu, dia dapat 1.000. Nah, itu sudah, itu persentasenya, Bu. Oh, gitu. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya seandainya lagi sepi, kan berarti dia nunggu di situ kagak ada penjualan. Resiko dia. Resiko dia, iya. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Dia makanya harus pintar-pintar promo. Pokoknya saya harus cari jalan gimana nih biar laku gitu. Nggak apa-apa. Oh, jadi nggak apa-apa ya, Ustaz? Iya. Kayak gitu caranya. Saya pernah bahas di dulu pembahasan penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Itu di pertemuan, nanti bisa lihat di video 44. Ya, video 44 dari kajian ini ya. Oh ya, Kom. Satu lagi sebelum di chat di Zoom, monggo. Silahkan Abu Al-Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu Al-Haki ya. Ustaz, Nana mau tanya terkait dengan tabungan wadiah, Ustaz. Ana punya tabungan wadiah di salah satu bank syariah. Itu tidak dikenakan, tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil ya? Ya, tidak bagi hasil. Ya, terus? Kemudian ada biaya administrasi aja sih, Ustaz, gitu. Iya. Kemudian dikasih untuk ATM-nya juga ada, fasilitas untuk mobile juga ada. Iya, berarti ATM-nya nanti ada biaya administrasinya juga gitu, dan mobilenya tadi. Iya. Iya, tetapi memang boleh diambil kapanpun gitu, Ustaz. Itu nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Dari sisi nggak apa-apanya ya nggak apa-apa. Cuma lebih ringan. Tapi hakikatnya walaupun namanya wadiah, itu tetap sama seperti meminjamkan. Meminjamkan. Ya, itu cuma istilah bank syariah saja. Tetapi hakikatnya tetap meminjamkan. Bukti itu meminjamkan apa? Dengan tidak mungkin ketika itu rela kalau uang hilang begitu saja. Jadi misalnya nih banknya itu bangkrut, atau banknya itu misalnya uang di satu hari ini uang jenengan lagi setor 5 juta terus hilang semuanya ludes. Tetap jenengan nggak terima kalau uang itu nggak diganti. Iya. Padahal kalau itu namanya wadiah, hilang ya sudah, bukan. Masuk ya? Nah, udah, Ustaz. Baik. Berarti sebaiknya tetap saya simpan di sana atau gimana, Ustaz? Mungkin ada masalah. Ya, cuma ada keringanannya karena tidak ada bagi hasil saja. Enak. Saya selalu sarankan kalau memang terpaksa nabung, pilih akad ini wadiah. Oh, Ustaz. Iya, jadi nggak mikir-mikir bunga gitu. Iya, betul. Lebih ringan. Boleh satu lagi, Ustaz? Iya. Saya itu diamanahi satu yayasan, Ustaz, di Bandung. Ini kaitan dengan Yayasan Info Kajian Bandung. Jadi sebagai ketua di yayasan, cuman ada satu hal yang mungkin menjadi pemikiran di beberapa bulan kebelakangnya terkait dengan, karena kan Info Kajian Bandung ini sharing kaitan dengan info kajian di seluruh wilayah Bandung Raya, Ustaz. Yeah. Nah, itu cuman ada beberapa informasi kajian yang mungkin
menurut anak tuh agak kurang sesuai gitu dengan pemahaman anak gitu. Nah itu kira-kira gimana Ustadz, ada solusinya atau tidak, apa memang anak harus... Itu info kajian umum kan? Iya Ustadz, campur, jadinya dari seluruh kajian se-Bandung Raya, bahkan dari Jawa Barat juga masuk semua. Dan memang siapa yang tanggung jawab itu? Kita ada timnya Ustadz, ada tim adminnya. Di situ ada yang memfilter dulu kajian-kajian yang masuk. Kita pastikan dalam sehari itu ada beberapa grup, salah satunya WA itu ada sekitar 30 grup. Itu di dalamnya satu campur gitu. Nah, ini sedang Anda upayakan untuk dipisahkan gitu kan juga. Kemudian itu di share setiap hari itu ada sekitar 50 atau 70 kajian Ustaz gitu dalam sehari itu, dari seluruh yang masuk itu. Nanti baik di Instagram juga kita share. Coba lihat jaringan itu. Cuma ya tadi Ustaz gitu, kadang memang sih dari pemahaman dari intinya mah hanya share saja lah. Jadi apakah ada kajiannya, apakah nanti Anda juga ikut jadi menanggung dosanya juga atau gimana gitu Ustaz. Jadi kalau itu cuma memang umum nggak bisa dikendalikan, berarti tugasnya mewarnai. Mewarnai itu artinya perbanyak saja kajian-kajian yang sunnah yang benar gitu, biar orang tertarik nanti dengan kajian yang itu. Sebenarnya agak sulit dikendalikan. Punya maslahatnya itu bergabung di situ dan bisa mewarnai, itu saja. Kalau tidak bisa mewarnai, mendingan nggak usah ikut lagi. Takut terwarnai juga Ustaz sih sebetulnya gitu. Tapi memang sih karena punya dari sisi ininya punya amanahnya di ketua, jadi setidaknya bisa mengupayakan untuk mewarnai tadi Ustaz gitu. Harapannya sih contohnya setiap hari Anda juga share kajian sunnahnya dari seluruh Bandung, Anda dari anak salaf juga Anda upayakan untuk semuanya dimasukkan. Jadi sudah mulai, dan beberapa kajian online-nya juga Anda upayakan baik live streamingnya juga dari beberapa Ustadz yang Anda rekomendasikan gitu. Mungkin itu bisa jadi ikhtiar juga Ustadz ya? Iya, betul. Baik. Jazakallahu khair Ustadz. Wa iyyakum. Baik, satu lagi maaf, beralih dulu ke chat di Zoom monggo. Ada lagi silakan. Ya di chat ya, betul. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, untuk hukum berinvestasi melalui reksadana syariah bagaimana ya Ustadz? Hukum berinvestasi lewat reksadana syariah Ustadz. Nah, kita sudah pernah bahas ya. Saya bacakan ringkasnya saja. Wah, itu nanti hampir sama dengan saham saja itu. Maka kalau saham bermasalah, maka itu juga bermasalah. Jadi dilihat dari perusahaan yang diikuti itu apa. Kalau perusahaan yang diikuti itu halal namun bebas dari riba, boleh diikuti. Namun kalau tidak bebas dari riba, itu jadi masalah. Baik, terus satu lagi dari chat. Baik Ustaz. Assalamualaikum, mau tanya, sekarang sistem beli logam mulia di Antam adalah pesan by WA, terus kita transfer, dan nanti setelah transfer kita bisa ambil di butik Antam dengan membawa bukti transfer. Bagaimana hukum jual beli emas ini Ustadz? Kalau di Antam itu biasanya punya bukti sertifikat, jadi apa yang sudah kita pesan itu dianggap itu barang kita ya. Maka memang secara hukum kalau itu transfer terus dianggap kita terima dalam bentuk sertifikat atau nomor serial yang jelas di situ, maka itu jadi milik kita. Namun saya sendiri masih kurang strike kecuali beli langsung gitu. Saya masih kurang strike kecuali langsung beli dan kita dapati langsung di tempat dengan transaksi sekarang, dan langsung emas itu kita dapat. Itu yang lebih aman. Tapi saya pernah lihat penjelasan Ustadz Irwandi itu masih bolehkan ini kalau saya tidak salah paham itu. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan dulu sebentar, saya tahan. Lewat telepon langsung silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sebentar. Halo, sudah jelas? Iya, silakan.
Iya, silakan. Hmm. Hmm. Secara zat ya belinya acak, terus goror ada di situ. Jenengan mungkin bisa jadi untung besar atau buntung besar. Kalau memang gorornya banyak, maka akadnya bermasalah. Tetapi dari sisi barang, jenengan itu jadi pihak yang dirugikan. Sisi barang ya. Dari sisi barang, ya jenengan jadi pihak yang dirugikan. Iya, karena kan kena goror, kan untung bagi si penjual gitu. Maka untungnya bagi si penjual. Bisa aja, iya, dari satu sisi menang banyak, berarti penjual yang rugi. Nah, makanya dilihat dulu itu gorornya goror besar apa goror kecil. Oh ya boleh. Kalau memang dia nganggap itu gorornya kecil boleh. Goror tapi kalau kecil. Goror kalau kecil dibolehkan. Boleh. Itu sudah nggak terlalu pengaruh untuk harga. Tapi tidak bisa merequest, tapi kan dianggap sama semua. Bukan, kitabnya dan harganya tadi dianggap sama semua kan?
masih boleh. Iya, karena bukunya sama. Karena bukunya dianggap sama, tidak ada beda terlalu jauh. Kecuali kalau bukunya harganya ada yang 200, kemudian ada yang 50, ada yang 10.000, terus diacak. Nah ini rugi nanti. Ya sudah, itu jawaban saya. Orang tua asalnya boleh. Tapi kan belum jelas tadi kan pekerjaannya apa toh? Haram atau tidak. Ya sudah, asalnya halal. Asalnya masih boleh. Asalnya masih boleh. Iya. Saya suara padahal jelas loh ini. Aduh, jadi ini suara saya jelas ya. Ini suara Maulana, coba dicek suara saya jelas atau dia yang kurang jelas ya? Kan gak jelas kan orang tua itu bagaimana penghasilannya kan, artinya masalah-masalah mungkin kita tidak tahu toh. Maka hukum asalnya masih boleh dulu dimanfaatkan, apalagi kalau anak itu dapati untuk kebutuhan. Ya sudah, jawaban saya singkat-singkat aja mas. Iya sudah, jawaban saya rasa sudah cukup. Iya, cukup. Baik. Cukup ya? Iya, matur nuwun. Baik, saya balik lagi ke Zoom, monggo. Silakan dari Zoom, silakan. Baik. Izin pertama yang di chat ya Ustadz. Iya. Satu dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Ada teman saya menjalani perkuliahan, terus saya diminta untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Iya. Nanti saya diberi bayaran pada setiap tugas yang saya kerjakan, seperti membuat laporan itu nanti dibayar 100.000. Bagaimana hukumnya Ustadz? Tidak Apakah boleh saya mengerjakan tugasnya? Tidak boleh. Itu kalau ditanya dosen itu kerjanya siapa? Kan untuk pemahaman si mahasiswa. Kecuali untuk masalah yang butuh analisis, butuh orang gitu ya. Dosen tidak syaratkan kamu harus analisis gitu, analisis. Maka nggak apa-apa, ada ahli dalam hal ini minta bantuan nggak masalah gitu. Namun asalnya tugas kerjakan sendiri untuk pemahaman mahasiswa. Gimana sih masa tugas saya suruh orang lain kerja, gimana mau jadi mahasiswa yang pinter gitu, mahasiswa yang paham. Ya, ini kan mahasiswa bayaran jadinya, nanti belum lagi dia kerja gitu loh. Apa kerjanya bisa berhasil kayak begitu? Ya, jadi mahasiswa yang jujur lah, belajar yang baik. Ya, biar lulusnya juga benar gitu, nilai-nilainya juga benar. Sehingga gak ngapusi, gak dustai orang gitu dengan adanya nilai di situ. Wallahu a'lam. Maaf saya agak tegas karena kecewa kalau mahasiswa kayak begitu. Ya. Baik, lewat ini aja Bu, langsung diresen. Silahkan Jihan Pandora untuk membuka mic-nya. Jihan Pandora. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ini mengenai ekonomi Ustadz. Ada seseorang yang bekerja di perusahaan industri. Nah, perusahaan ini tuh bekerja sama dengan bank. Nah, dana-dana yang diambil itu kan untuk menggaji semua karyawannya juga. Nah, orang ini tuh yakin bahwa gajinya udah ada yang tercampur dari yang halal dan haram itu yang udah tercampur hasilnya Ustadz. Apakah gajinya itu haram atau gimana Ustadz? Sebentar, pekerjaannya apa?
pekerjaannya di perusahaan industri. Cuma dia tahu gajinya itu ada yang tercampur dengan yang haram gitu loh Ustaz. Terus gimana status gajinya ini? Kalau bisa dipisah, dipisah. Yang halal yang mana, yang haram yang mana. Nah, kalau misalnya nggak bisa, Dia tahu kan pekerjaan yang jelas, yang haram yang mana? Atau itu mesti syubhat bagi dia? iya Sobat, benar. Maka dia harus pisahkan itu. Harus cari tahu. Oh gitu. Enggak, kalau misalnya yang bener nggak bisa gitu Ustaz. Apakah dia harus keluar atau gimana? Dia tetap keluarkan. Jadi misalnya ini sekitar 30% lah dari harta ini bermasalah. Ya sudah, keluarkan itu. Oh gitu. Oke, siap. Iya. Siap Ustaz. Terus kalau misalnya gini, Pak Direktur itu kan pasti kalau misalnya dari banyak, Pak Direktur itu kan pasti dosa karena hal itu. Apa karyawannya juga? Direkturnya kenapa tadi? Kan pasti dosa juga Ustaz karena dosa ribanya itu. Nah, apakah Sebentar, karyawannya juga ikut dosa? direkturnya kenapa dengan riba? Pastinya kan orang ini merasa bahwasanya apa dengan yang berhubungan dengan bank itu Ustaz, itu ada hubungannya dengan riba gitu loh. Nah, Pak Direktur kan pasti kena dosa Iya, itu. Nah, betul. karyawannya juga. Tidak. Karyawan dikerja dengan cara yang halal untuk dia dapat penghasilan, maka tidak pengaruh untuk karyawan. Oke, siap. Nah, Ya. terus ada juga dana dari bank itu digunakan untuk membeli aset seperti mobil. Nah, suatu kali orang itu izin menggunakan mobil ini untuk kepentingan pribadi. Nah, izinnya sudah sesuai dengan SOP, izinnya ke manajer. Nah, apakah dia termasuk orang yang tidak amanah, walaupun Pak Direkturnya mungkin nggak tahu, Ustaz? Asalnya disuruh pakai untuk apa? Untuk pekerjaannya sehari-harinya gitu loh, Ustaz. Tapi ada satu sisi kadang dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Harus dengan izin perusahaan. Iya, sudah sesuai Ustaz dengan SOP-nya gitu. Tapi Pak Direkturnya pemilik aset kan belum itu tahu Ustaz. Tapi sudah sesuai dengan SOP-nya kalau misalnya harus izin ke manajernya gitu. Enggak, maksudnya untuk dia pakai pribadi itu diizinkan perusahaan atau tidak? Iya, sudah izin juga. Ya sudah berarti. Sesuai SOP. Oh, walaupun pemilik aset nggak tahu nggak apa-apa ya Ustaz? Katanya sudah dapat izin. Gimana dengan izin dan tidak tahu itu bagaimana? Apa bedanya? Jadi gini, kalau sesuai SOP-nya hanya izin ke sampai manajernya aja gitu loh Ustaz. Terus? Tapi pemilik aset, Pak Direktur kan nggak tahu Ustaz. Berarti harus pemilik perusahaan yang tahu karena dia yang punya gitu. Manajer mungkin belum memahami aturan ini secara jelas atau dia bebasin aja semaunya. Padahal aturan nggak boleh pakai kepentingan pribadi. Oke, siap. Ini ada pertanyaan terakhir lagi Ustaz untuk politik Islam. Nah, jadi kan sekarang ini kayak ada paslon gitu loh Ustaz, yang ngasih uang. Nah, itu kan pasti sebelum pencoblosan itu kan hukumnya kan suap ya Ustaz. Nah, kalau misalnya dia memberangkatkan umroh, nah apakah masih termasuk hukum suap Ustaz? Per individu dikasih? Iya, kalau uang. Tapi kalau yang memberangkatkan umroh itu cuma 2 orang aja gitu. Taib, dan paslonnya itu orang yang benar atau tidak? Ya, kurang tahu Ustaz. Secara lahiriah aja pokoknya bisa diambil hatinya gitu loh Ustaz. Tapi Yes. dia memberangkatkan umroh gitu, 1-2 orang aja. Iya, secara lahiriah dia itu ini orang baik atau tidak? Iya. Iya. Tapi itu dipakai untuk mungkin menyokok tokoh kayaknya. Iya bener. Iya, nggak boleh. Suap ya? Nggak boleh. Berarti masih suap ya Ustaz itu? Iya. Kecuali kalau biasa kalau di dalam pilkada itu ada namanya uang sosialisasi, karena harus mereka sosialisasikan pasangannya masing-masing di masing-masing RT atau masing-masing desa begitu. Setiap yang diundang datang kemudian dikasih ini. Ya, itu tidak masalah. Oke, siap. Nah, terus kalau misalnya Ustadz ada paslon juga, dia nggak menyuruh untuk mencoblos, dia nggak menyuruh untuk mencoblos. Jadi ada kerja nyatanya gitu loh Ustadz, ada kerja nyatanya. Nah, dia memberi uang. Apakah masih masuk suap Ustadz? Memberi Dia uang untuk mencoblos itu. memberi uang untuk Jadi memberi uang untuk warga-warganya gitu loh Ustaz, tapi dia nggak menyuruh untuk mencoblos. Jadi kayak kerja nyata, dia memberi jembatan, benerin masjid gitu. ya biasa cari Apakah penerimaan uangnya masih hukum suap? ya itu cari mukanya seperti itu. Oh, jadi walaupun nggak menyuruh mencoblos, tetap itu hukumnya suap ya Ustaz? Saya nggak bisa sebut ini suap sih, makanya saya bilang
tergantung calonnya, karena suap itu kan merubah sesuatu yang keliru jadi benar gitu kan. Suap itu maksudnya kayak gitu. Kalau ini dikatakan suap kurang pas gitu loh. Oh gitu. Ya memang sistem demokrasi kayak gitu, sistemnya sudah rusak. Maka di dalamnya ya apa saja ditempuh gitu. Sehingga jangan tanya apa yang berlaku di dalam demokrasi, karena demokrasi sistemnya sudah rusak seperti itu. Yang ada kalau kita tidak terlibat di situ. Namun kalau kita jadi rakyat, kalau dalam keadaan di sini darurat misalnya saat ada dua pasangan atau ada beberapa calon non muslim kuat, calon muslim lemah, maka pilih yang muslim untuk kuatkan yang muslim supaya non muslim nggak jadi, gitu aja. Oke. Namun kalau nggak ada kepentingan nggak ini, jadi jangan tanya sistemnya kayak gitu, mau dibolak-balik gimana juga sama, mau suap mau bilang apapun ya sistem kayak gitu semuanya main tembak-tembak duit aja, main tembak ini nanti dikasih ini, nanti kasih fasilitas ini, kasih lapangan, kasih masjid, ya memang sudah sistemnya dari sononya rusak kok. Jadi jangan tanya sistem memang sudah bermasalah. Tanya kalau dalam hal memilih saja, jangan dari sistemnya ditanya, sistemnya rusak. Iya, saya paham mengenai itu. Namun Ustaz. kurangi Cuma mudorotnya. Iya, siap. Cukup ya? Cuman yang saya tanyakan itu ada lagi Ustaz. Satu kali lagi. Terakhir, nggak boleh nambah lagi. Ya. Nah, kalau misalnya kayak misalnya memang paslon ini membangun jembatan, masjid, dan kita menggunakan itu nggak masalah kan Ustaz? Ya sudah terjadi. Oke, siap. Yang masalah itu kalau tidak dia itu gagal, dia tarik lagi itu keramik-keramik yang ada di masjid. Itu biasanya yang terjadi. Maka susahnya rakyat yang memilih. Makanya jangan tanya kalau sudah terjadi, namun sistemnya akan membuat dampak seperti itu. Ketika dia tidak jadi dipilih, maka dia nuntut itu dari yang memilih itu. Kenapa nggak ada suara di sini? Oke, siap. Jadi sistemnya sudah rusak gitu. Jangan tanya sistemnya. Sistemnya saya nggak setuju gitu. Tapi ada pengurangan mudorot di situ. Titik. Sudah ya, cukup. Siap, Ustaz. Baik, satu lagi silakan. Ustaz. Ya, baik, berikutnya lagi satu. Bisa diselesaikan resen. Silahkan Tuti untuk membuka mic-nya. Tuti. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf mau bertanya di luar tema ini Pak Ustaz. Silakan. Bagaimana, apakah memang dalam Islam itu ada yang namanya tafsir mimpi? Dan apakah boleh kita menanyakan apa maksud dari mimpi kita itu? Apakah itu tidak serupa menjadi seperti meramal gitu? Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Karena dalam mimpi itu ada 3 macam, ada mimpi baik, ada mimpi buruk, ada mimpi yang memang cuma bunga tidur saja. Bisa orang itu menafsirkan mimpi yang baik itu bisa saja, tapi ini untuk orang yang pakar. Maka para ulama di masa silam itu ada yang punya buku-buku untuk menafsirkan mimpi. Tetapi tentu ini untuk oleh orang yang pakar yang bisa menafsirkan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi boleh bertanya gitu ya Ustadz ya? Boleh, tapi pada orang yang ahli. Oh, seperti itu. Iya. Kalau misalnya cuma baca buku atau browsing-browsing gitu bisa nggak Ustadz? Enggak boleh kecuali sudah dapat bukti yang benar dia pakar. Oh gitu. Baik Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Ji. Silakan lagi monggo. Resen masih? Silakan Bambang Sucipta. Bambang Sucipta. Baik. Skip lagi. Jadi. Lanjut ke Novriyadi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Ana ingin menanya Ustaz. Ada tetangga Ana, dia sekarang sedang sakit Ustaz. Kemarin dikabarkan dia meninggal dan sudah di matanya sudah tutup kan, kakinya udah diluruskan. Seperempat jam setelah itu hidup lagi dia Ustaz. Diketahui dia sering mengobati orang gitu Ustaz. Atau gimana solusinya supaya orang ini lancar gitu wafatnya, gimana Ustaz? Itu sekarang masih hidup berarti? Masih hidup Ustaz, tapi nggak bisa makan lagi Ustaz. Susah makan. Kayaknya dukun atau paranormalnya.
Iya, kemungkinan dia gitu saat ngobati orang kan. Punya ilmu hitam paling. Kurang tahu juga saat saya Iya. dulu pernah ditengokkan kepada Nofri raja-raja ini saat Iya itu. Nofri, Itu sudah itu ilmu hitamnya itu. solusinya gimana supaya dia ini lancar gitu, Tobat, tobatan nasuha. Kalau masih ada peluang dia tobat. Kalau enggak ya kayak gitu terus. tobat ya kan. Iya. Enggak ada solusi lain. Dia nggak paham kata kita lagi sangat Ya tahu sudah, apa semampunya nasihati dia. mampu ya kan. Iya. Boleh itu lagi saat Terakhir, Bu. saat ada masyarakat salah seorang toko di tempat Ana, dia pergi ke suatu tempat kuburan gitu saat kemudian dia menyembelih di sana saat terus setelah itu dia makan saat itu gimana, bolehkah kita menghadiri acara tersebut saat Menyembelih untuk apa? berdoa saat di kuburan saat Menyembelih tujuannya untuk berdoa di kuburan. iya saat menyembelih kambing saat tapi hartanya melimpah gitu saat. Enggak, bukan maksudnya itu. Ini ibadah yang saya tanya ini. Menyembelihnya dalam rangka apa? Sebagai nazar untuk penghuni kubur atau bagaimana? Sebagai nazar saat tiap tahun. Nazar bagaimana niatannya? Supaya banyak rezeki gitu saat. Enggak boleh. Syirik. Syirik Berarti akbar nanti. nggak boleh juga ikut acara Makanannya tidak boleh dimakan. ikut. Ikut nggak boleh. Acara kemusyrikan. Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, satu lagi silakan. Resen. Silakan Pri Ummu Arya Aufa. Bismillah. Ustaz, aku Nana ingin bertanya di luar tema. Ya. Kuda dulu ada kawan yang sedang diuji. Kebetulan dia juga kayak kesurupan gitu Ustaz. Awalnya itu karena ada masalah di keluarganya gitu. Kebetulan beliau tinggal bersama mertuanya dan suka dibanding-banding. Kemudian tipe orangnya pendiam, gitu, ditahan. Entah gimana jadinya suka kesurupan gini. Sudah ditanya, sudah dicek, ternyata bukan ada yang mengganggu, bukan, tapi memang ada yang si jinnya ini katanya memang suka sama dia gitu Ustaz. Oh. Terus? Kami kawan-kawannya hanya bisa bantu doa sama ya kirim-kirim apa untuk ruqyah gitu Ustaz, tapi kan beliau ini sendiri tinggalnya kalau siang gitu kan, soalnya suaminya bekerja gitu. Nah, anaknya ini kasihan Ustaz kalau dia lagi kambuh gitu. Kami mau minta nasihat dari Ustaz, ini sebaiknya gimana ya Ustaz? Di ruqyah saja, Bu. Memang dibawa ke tempat ruqyah gitu. Iya, cari yang pakar yang bukan syirik. Yang pakar, yang lihat orang-orang baik, ya, yang syar'i. Jangan bawa ke dukun. Bukan, enggak sih Ustaz. Cuma tadinya pikir kan apa salah satu syarat untuk yang masuk surga tanpa hisab kan tidak minta di ruqyah. Boleh meminta ruqyah dengan catatan tawakal penuh kepada Allah. Karena kasus meminta ruqyah itu banyak di masa Nabi SAW juga. Oh, baik. Nah, Ustaz. Iya. Gitu ya. Baik. Itu saja Ustaz. Ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Bu Meti silakan. Bu Meti monggo. Bu Meti Kamelia silakan. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya Ustaz, ini kalau misalnya anak tuh udah hampir mau 2 bulan ini menderita alham ya Ustaz. Jadi entah itu dari asam lambungnya atau memang alhamnya yang berlebihan sekali gitu loh Ustaz. Berlebihannya seperti ini karena masih ada trauma keluarga, kan kemarin sempat kena COVID gitu. Jadi anak kadarullah anak negatif pada saat keluarga semua positif itu. Nah, anak tuh merasa ada trauma gitu Ustaz. Jadi alhamnya itu bisa dibilang parah, bisa gitu, karena takut untuk berkerumun, takut untuk kumpul-kumpul itu takut gitu Ustaz.
gimana cara meminimalisir ketakutan itu ya Ustadz? Sementara sifat itu dijaga saja, Bu. Gimana Ustadz? Sementara sifat kayak gitu dijaga aja saat-saat ini. Yang berkumpul-kumpulnya itu Iya. Ustadz? Iya. Kurangi dulu. Dibatasi gitu kan Ustadz? Bu Meti di mana ini tinggalnya? Saya di Cirebon Ustadz. Kebetulan lagi zona merah juga di sini. Banyak gitu kan? Banyak sekali kasusnya, lagi banyak di Nah, sini. itu sudah, makanya tenang saja di rumah. Rumah sakit juga kebetulan di sini susah cari kamar. Kebetulan juga di komplek kami juga, skupnya komplek perumahan juga sudah ada beberapa, ada juga yang meninggal gitu loh Ustadz. Nah, itu sudah rawan-rawan Iya. sekali, Pokoknya sifat seperti itu dijaga saja. Nah, kecemasan saya juga apa ya, berdampak juga kalau jadi overprotective juga gitu loh Ustadz ke yang di rumah gitu kan, seperti anak gitu kan keluar misalnya untuk berkegiatan futsal bola gitu kan, itu kan berkumpul, jadi anak itu was-was terus gitu loh Ustadz. Itu yang agak sulit menghilangkannya gitu, agak sulit meminimalisirnya gitu loh Ustadz. Gimana ya? Iya, pelan-pelan seperti itu aja, Bu. Justru kayak gitu bagus kalau untuk daerah yang rawan. Nanti dia akan berubah sendirinya nanti. Agak sulit nih Ustadz mengerem yang ya anak ABG lah gitu. Untuk kumpul-kumpul keluar rumah itu agak sulit, apalagi kan daring gitu Ustadz ya. Kadang udah, yang penting kan udah selesai belajar, mau ini sih katanya gitu. Ya, yang penting dia kalau main jaga diri, terus pulang cuci tangan, ya segera mandi setelah pulang gitu, nggak apa-apa insya Allah. Iya, prokesnya mungkin itu ya Ustadz. Iya, diperketat. Iya. Iya, kebetulan juga di tempat kantor suami juga kan kebetulan lagi banyak juga. Ya. Jadi kadang kayak gitu juga. Iya, pokoknya jaga seperti itu terus, Om. Iya gitu, maksudnya itu wajar apa gimana Ustadz? Wajar. Sampai anak kan berkonsultasi ke psikolog tuh Ustadz. Itu sampai dikasih obat kayak depresan gitu, itu gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, penuhi aja permintaan dia. Oh, nah. Jadi tapi wajar ya Ustadz, ketakutan itu wajar Ya, ya, wajar, Bu. Ustadz, itu aja. Semoga sehat terus, Bu, insya Allah. Dijaga terus oleh Allah. Amin. Baik, demikian kami cukupkan. Insya Allah besok kita ketemu lagi, masih dengan pembahasan surat berharga. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa disiapkan dan manfaatkan waktu besok untuk bertanya. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.